model pembelajaran filsafat pertama itu harus terdiri dari kelompok yang namanya kelompok ahli, kelompok asal. Kelompok asal itu terdiri dari 4 orang. Nah, ketika kelompok asal ini sudah terbentuk, maka dibentuk lagi namanya kelompok ahli yang terdiri dari beberapa siswa. Misalkan satu kelompok asal itu terdiri dari 4 orang, maka kelompok ahli itu dibagi menjadi 2 orang dengan materi yang berbeda. Nah, setelah mereka mengerjakan materi pada kelompok asal ahli masing-masing, mereka akan bawa ke kelompok asal itu. Ya, setelah di kelompok asal mereka akan mendiskusikan materi mereka itu yang berdasar masing-masing tugas mereka yang berada di kelompok ahli tadi disatukan, disatu-padukan pada kelompok asal. Nah, dari kelompok asal itu mereka akan mempresentasikan nanti. Jadi materi di kelompok asal itu terdiri dari 2 materi yang dibawakan oleh atau yang dibawa dari kelompok ahli tadi yang terdiri dari 2 orang. Nah, jadi secara otomatis siswa yang ada dalam kelompok asal dengan model pembelajaran Jigsaw ini, maka tidak ada siswa yang hanya berpangku tangan dalam proses pembelajaran. Jadi masing-masing jadi semua siswa itu terlibat dalam proses mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, setelah sudah pada proses kembali pada kelompok asal, mereka akan mempresentasikan di depan kelas. Jadi informasi pembelajaran dari tiap-tiap kelompok asal itu, misalkan dalam satu kelas itu ada 3 kelompok asal, maka masing-masing itu akan mempresentasikan bahan yang atau tugas yang diberikan dari guru di depan kelas. Jadi keberanian dapat dinilai, lihat ketika mereka mempresentasikan itu, kemudian yang di situ kemudian setelah keberanian, pemahaman, ya. Untuk hasil mereka itu kita jangan jadi patokan harus benar, minimal keberanian dulu, bisa mampu mempresentasikan, itu kan. Nah, di situ jadi prosesnya itu anak-anak ditekankan untuk berani dulu. Di sini fungsi guru sebagai bagaimana pendamping, bagaimana sebagai koordinatornya, ya, pendamping dalam proses pembelajarannya, sehingga pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw ini bisa terarah dengan baik dan materi itu bisa dipahami oleh seluruh siswa. Seperti itu. Terus Pak, untuk ini untuk alat peraganya itu paling cocok digunakan? Nah, bisa tergantung materinya apa dulu. Contoh seperti tadi kita mengukur alat berat badan. Nah, untuk penaksiran pembulatan. Ya, pembulatan bilangan. Bisa lah ukurnya neraca. Kalau ada timbangan yang mempunyai angka-angka lebih bagus, tapi timbangan sekarang rata-rata menggunakan digital. Nah, itu bisa pembulatan angkanya itu dengan metode tadi. Apabila angka itu berada misalkan 10,5, maka dibulatkan ke angka yang lebih tinggi karena dia sudah berada di angka setengah atau 5, 6, 7, 8 dan 9. Ketika bilangan desimalnya itu, komanya itu 10,49, maka dia kembali ke nilai yang asal itu atau 10 atau nilai yang berada di bawah. Nah, anak-anak sini diajarkan supaya memahami konsep ini menggunakan namanya garis bilangan. Nah, untuk batu loncatan menggunakan alat peraga tadi. Jadi jangan masuk alat peraga, kita gunakan dulu menyampaikan materi menggunakan media cat garis bilangan itu. Nah, setelah mereka bisa melihat garis bilangan, nah, ibu bisa menggunakan alat peraga lagi yang lebih konkret untuk mengukur. Masing-masing kelompok yang terdiri dari 3 kelompok asal itu, ibu gunakan bahan materi yang beda-beda. Satu mengukur tinggi berat badan, satu kelompok tinggi badan atau berat badan. Yang satu misalkan mengukur berat sebuah benda, baik dia bentuk buah, tergantung media yang dibawa pada saat itu. Mana yang lebih menarik siswa dalam? Alat peraganya itu bisa berbeda-beda tiap kelompok. Harus berbeda-beda, bukan. Saya sediakan sendiri Pak, atau dari siswa kita mintakan ikut membawanya dari rumah? Ketika pembelajaran ini berlangsung, kalau ketika ibu mau menggunakan pesan ke siswa, jelas ibu persiapkan 1 hari sebelum untuk materi hari esok. Anak-anak dipesan bawa alat peraga yang ada di lingkungan mereka. Jadi alat peraga itu ibu jangan mempersulit siswa, ya, mudah, simpel, tapi bermanfaat bagi siswa. Dan pembelajaran itu bisa jadi menyenangkan. Demikian. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, yang paling relevan yang saya gunakan itu kira-kira saya lebih cenderung ke metode atau ke model atau ke media
demikian. Kalau kecenderungan dalam proses pembelajaran, saya rasa saya tidak sepaham cenderung pada satu sisi. Ketika kita menggunakan metode, kita harus menggunakan media, harus menggunakan alat peraga, harus menggunakan model. Keempat ini Bu, tidak boleh terlepaskan. Satu terlepaskan maka pembelajaran itu dianggap pincang atau tidak sempurna. Ya, bisa saja anak-anak itu ya mengerti, ada yang mengerti dengan konsep ceramahnya. Ibu saya ini sudah mengerti, yang memiliki pemikiran atau IQ berbeda. Tapi ada beberapa anak harus menggunakan media yang begitu komplit, ya, sehingga dia harus bisa mengerti lebih jelas lagi. Jadi secara otomatis, ya, dari model, metode, ya, alat peraga dan media itu saling ketergantungan dan semua sangat penting. Ya, harus digunakan secara bersama. Tidak ada yang menonjol. Jadi semua diperlukan dalam proses pembelajaran itu agar pembelajaran itu berhasil. Demikian. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.